Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi, Allahu Akbar. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya di rumah? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan anak-anak semuanya di rumah tentunya semoga bertambah semangat walaupun belajar dari rumah. Baik, materi hari ini pertemuan yang kedua yaitu tentang organ gerak pada manusia. Sebelumnya, Ustadz sudah menjelaskan tentang materi tentang organ gerak pada hewan. Baik itu hewan yang bertulang belakang maupun hewan yang tidak bertulang belakang. Beserta contoh alat gerak pada hewan kedua tersebut. Organ gerak pada manusia. Ya, mari kita perhatikan di sekitar kita. Kita amati aktivitas-aktivitas kita sehari-hari, seperti kita melakukan ibadah sholat. Dalam ibadah sholat itu ada gerakan dan bacaan, ya, ada gerakan dan bacaan. Nah, pada saat kita melakukannya itu kita bergerak, ruku, iktidal, sujud, ya. Mengapa tangan kita bisa bergerak, ya, atau kaki kita bisa digerakkan? Atau seperti aktivitas-aktivitas yang lain seperti kita berjalan, menendang, memegang, melempar, menggenggam, menulis dan lain-lainnya. Nah, ternyata kaki kita dan tangan kita bisa bergerak karena pada kedua kaki dan tangan kita terdapat tulang dan otot. Nah, tulang dan otot inilah yang menggerakkan tangan dan kaki kita. Lagi sekali, tulang dan otot inilah yang menggerakkan tangan dan kaki kita. Tulang dan otot merupakan alat gerak, ya. Nah, kerjasama antara tulang dan otot ini mengakibatkan suatu pergerakan. Baik, macam-macam alat gerak. Materi sebelumnya sudah disinggung tentang macam-macam alat gerak. Ada yang tahu? Yang pertama adalah alat gerak pasif, yaitu berupa tulang. Yang kedua itu alat gerak apa, anak-anak? Alat gerak aktif. Alat gerak aktif ini berupa otot. Nah, kenapa otot dikatakan sebagai alat gerak aktif? Karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Nah, begitu juga dengan tulang. Kenapa dikatakan sebagai alat gerak pasif? Karena tulang tidak dapat bergerak sendiri tanpa ada pergerakan dari otot. Jadi yang pertama bergerak itu anak-anak yaitu otot. Nah, otot inilah yang menggerakkan tulang sehingga kita bisa bergerak, ya. Kita bisa melakukan pergerakan. Selanjutnya, ya, rangka tubuh manusia. Ya, kita lebih jelasnya lagi, kita membahas tentang tulang sebagai alat gerak pasif, ya. Tulang sebagai alat gerak pasif. Nah, tulang ini sangat banyak sekali yang ada di tubuh kita. Nah, kumpulan-kumpulan dari tulang ini itu nanti dinamakan sebagai rangka, ya, rangka pada manusia. Baik, agar lebih jelasnya kita perhatikan, ya, ini bagian rangka manusia. Untuk memudahkan anak-anak menghafalnya, Ustadz akan membagi rangka tubuh manusia ini menjadi 3 bagian. Menjadi berapa? Menjadi 3 bagian. Ya, sesuai dengan Naruto ini, ya, dia berubah menjadi 3. Yang pertama bagian tengkorak, perhatikan. Yang kedua bagian badan. Yang ketiga bagian anggota gerak. Lagi sekali,
Rangka tubuh manusia dibagi menjadi 3, bagian tengkorak, bagian badan, dan bagian anggota gerak. Next, bagian tengkorak. Bagian tengkorak bisa langsung kita perhatikan nama-nama tulang yang ada pada bagian tengkorak. Nah, sambil memperhatikan animasi di samping. Nah, ternyata tempurung kepala kita ini itu memiliki sekat-sekat. Ya, memiliki sekat-sekat, tidak mulus seperti bola atau seperti ini. Tapi dia memiliki sekat-sekat. Seperti ada ruang-ruang, ya. Nah, ruang-ruang ini itu memiliki nama-nama yang berbeda. Coba perhatikan. Tulang ubun-ubun, ya, tulang pelipis, tulang tengkorak, tulang rahang bawah, rahang atas, tulang lidah, tulang pipi, tulang air mata, tulang baji, dan tulang dahi. Ya, sambil perhatikan ini. Ya, baik. Kita lanjut. Tulang bagian badan. Ya, tulang badan, bagian badan. Nah, kita perhatikan. Bagian badan kita bedakan menjadi 2 supaya kita mudah menghafalnya. Bagian belakang dan bagian depan. Bagian belakang itu tulang belakang. Itu terdiri dari 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas lagi tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Ya, ini untuk memudah anak-anak menghafalnya, mulai dari angkanya. 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Di bagian depan yaitu tulang rusuk. Nah, yang di depan ini yaitu tulang dada. Tulang dada dibagi menjadi ini, tulang dada atas, tulang dada yang paling bawah ini tulang dada tajuk pedang, ya. Nah, tulang rusuk, perhatikan ada tulang rusuk. Kita buka animasinya dulu. Tulang rusuk sejati, tulang rusuk melayang, dan tulang rusuk palsu. Yang merah ini itu tulang rusuk melayang, ya. Tulang rusuk melayang. Ada tulang belikat, perhatikan di bagian belakang ini, dan ada tulang selangka, ya. Tulang selangka. Lanjut. Tulang anggota gerak dibagi menjadi 2. Anggota gerak bagian atas dan anggota gerak bagian bawah. Anggota gerak bagian atas yaitu terdiri dari tulang lengan atas, tulang pengupil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, dan tulang jari tangan. Nah, perhatikan anak-anak antara tulang pengupil dan tulang hasta. Tulang pengupil itu tulang yang sejajar dengan tulang ibu jari. Sedangkan yang hasta di bawahnya. Kemudian tulang anggota gerak bagian bawah. Kita dimulai dari tulang paha. Di bawah tulang paha itu pertemuan antara tulang paha dengan tulang di bawahnya, tulang betis, ya. Yaitu tulang tempurung lutut. Ya, terus di bawahnya lagi tulang betis. Tulang betisnya itu di bagian belakang yang kecil, sedangkan tulang kering di bagian depan. Ingat, tulang keringnya itu di depan. Terus tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Lanjut. Kelainan pada tulang. Nah, kelainan pada tulang yang pertama lordosis, di mana keadaan tulang belakang ini ke depan. Ya, gambarnya seperti ini. Yang kedua, kiposis, tulang belakang bengkok ke depan seperti pada gambar. Yang ketiga, kelainan pada tulang yaitu skoliosis, tulang belakang ke arah samping. Yang keempat, fraktura yaitu patah tulang. Perhatikan di sini patah tulang ada 2 macam, fraktura tertutup dan terbuka. Kalau tertutup dia patah tulang tapi tidak sampai tulangnya muncul atau menembus daging. Sedangkan yang fraktura terbuka kondisinya di mana patah tulangnya patah menembus daging.
Selanjutnya yang kelima yaitu osteoporosis, tulang kropos. Nah, perhatikan gambarnya ini tulang yang kropos ya. Tulang kalau diperbesar seperti ini tulangnya tidak padat. Terus rakitis. Rakitis ini yaitu sering terjadi pada anak kecil ya. Bentuknya seperti X dan O. Nah, rakitis ini kondisi di mana tulang ini kekurangan vitamin D, kekurangan kalsium. Yang ketujuh yaitu fisura, retak tulang. Bisa diperhatikan, ini adalah kondisi tulang yang retak. Nah, ini adalah kelainan pada tulang. Yang pertama tadi lordosis, kiposis, skolosis atau disingkat dengan LKS. Terus yang keempat fraktura, kelima osteoporosis, keenam rakitis, dan ketujuh fisura. Selanjutnya posisi duduk yang benar. Ini sengaja Ustaz tampilkan bagaimana posisi duduk yang benar supaya nanti anak-anak ketika duduk membaca atau menulis bisa melihat gambar seperti di slide ini. Ya, ini menulis dengan posisi yang benar yaitu seperti gambar ini. Terus posisi duduk ketika berada di depan layar komputer ya, bisa diperhatikan. Selanjutnya fungsi rangka. Yang pertama, pemberi bentuk dan penegak tubuh. Lagi sekali fungsi rangka yang pertama yaitu pemberi bentuk dan penegak tubuh. Maksudnya pemberi bentuk tubuh dan penegak tubuh. Yang kedua yaitu tempat melekatnya otot. Ya, tempatnya melekat otot. Yang ketiga adalah pelindung organ dalam. Apa sih organ dalam itu? Organ dalam ini anak-anak yaitu seperti jantung, paru-paru, hati atau juga yang ada dalam tempurung kepala kita ini ya. Itu dilindungi oleh rangka. Yang keempat, tempat pembentukan sel darah merah. Jadi tempat memproduksi sel darah merah itu di tulang. Jadi nanti kalau tulang kita sehat, itu nanti akan memproduksi sel darah merah yang bagus, yang baik. Yang kelima, ini salah ini, Ustaz salah tulis, sorry. Tempat menyimpan sel imunitas. Ya, selanjutnya cara menjaga dan merawat organ gerak. Nah, yang pertama, agar terhindar dari kelainan tulang belakang yang disingkat dengan LKS, kita harus menerapkan posisi duduk yang benar. Lagi sekali, kita harus menerapkan posisi duduk yang benar. Yang kedua, agar terhindar dari penyakit osteoporosis, dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung kalsium dan diimbangi dengan olahraga yang teratur. Yang terakhir, agar terhindar dari penyakit rakitis, dianjurkan untuk banyak mengkonsumsi telur, susu, minyak ikan, serta berjemur di pagi hari. Ya, mohon maaf apabila ada kekurangan dari materi ini. Nanti selebihnya anak-anak bisa mencari di buku tambahan juga, karena ini ringkasan. Di slide ini hanya ringkasan-ringkasan kecil untuk mewakili materi tentang organ gerak pada manusia. Ya. Berikutnya, pada pertemuan berikutnya, Ustadz akan menjelaskan tentang organ gerak aktif yaitu otot, karena kalau terlalu banyak nanti anak-anak akan susah ya mengingat. Kalau terlalu banyak Ustadz berikan materi pada pertemuan keduanya. Insya Allah selanjutnya kita akan membahas materi tentang organ gerak aktif yaitu otot, ya, jenis macam-macam ototnya dan cara menjaganya dan kelainan-kelainannya. Baik, demikian materi dari Ustadz yang pada pertemuan kedua ini. Lebih kurangnya Ustadz mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang keliru atau tulisan yang keliru, mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.